Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muta'allimin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Radina billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin para penyimak setia kajian kitab Kashifatus Saja, syarah kitab Safinatun Najah, rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan semua kita selalu dirahmati, diberkahi dan juga dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, malam ini kembali kita bisa berjumpa melalui live streaming kajian kitab Kashifatus Saja, syarah kitab Safinatun Najah yang diadakan oleh Ranting NU Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota. Kita akan melanjutkan kajian kita, materi kita pada pertemuan yang lalu. Salawat dan salam selalu kita sanjungkan kepada Nabi Agung Rasul Karim, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang selalu setia mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Faslun arkanul islami khamsat. Pada kesempatan yang baik ini kita akan mulai mengawali substansi daripada isi kandungan kitab Kashifatus Saja ini. Begitu juga dalam matanya kitab Safinatun Najah, yaitu akan berbicara tentang pasal yang pertama, yaitu yang menjelaskan tentang rukun Islam. Melalui ungkapannya, musannif pengarang kitab ini, beliau menyampaikan faslun fi bayani da'aimil Islam wa asasiha wa ajzaiha. Jadi dalam pasal ini akan menjelaskan tentang pilar-pilar Islam, tentang fondasi atau dasar-dasar Islam, dan juga bagian-bagian penting di dalam Islam. Nah, ini akan dijelaskan dalam mengawali kupasan atau bahasan di dalam kitab ini. Arkanul Islami khamsatun. Rukun Islam itu ada 5. Sebagaimana telah kita ketahui bersama, dan ini merupakan ijma dari para ulama, bahwa rukun Islam itu jumlahnya ada 5. Hal ini juga sebagaimana didasarkan kepada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, Al-Imam Muslim, hadis muttafaq alaih rahimahumullah, di mana di dalam hadis itu dijelaskan buniyal Islamu ala khamsin, bahwa Islam, agama kita itu didirikan
di atas 5 hal. Syahadati alla ilaha illallah, yang pertama bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, wa iqamis shalah, dan mendirikan salat, wa itaiz zakah, dan mengeluarkan zakat, wa shaumi Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan, wa hajjil bait, dan juga melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Jadi pernyataan musannif ini didasarkan kepada hadis. Jadi jumlah rukun Islam itu ada 5. Kemudian Al-Imam Al-Bajuri, beliau mengatakan al-Islamu lughatan mutlaqul inqiyad. Islam itu secara bahasa yaitu mutlaknya patuh, taat. Di Islam itu secara bahasa itu patuh, taat. Sawaun kana lil ahkam syar'iyyah au li ghairiha. Baik patuh taat itu kepada hukum-hukum syara atau kepada yang lainnya. Jadi Islam itu secara bahasa patuh. Maka orangnya muslim itu secara bahasa itu, orang yang beragama Islam itu muslim itu orang yang patuh secara bahasa, baik kepada hukum syara atau kepada hukum yang lainnya. Jadi sebagai seorang muslim itu ya jadi orang yang patuh pada aturan-aturan. Kemudian wasyara'an, dan secara syara Islam itu al-inqiyadu lil ahkam syar'iyyah. Secara syara yang disebut Islam itu adalah patuh terhadap hukum-hukum syara. Hukum-hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, begitu juga di dalam hadis-hadis Nabi. Maka seseorang yang patuh taat terhadap hukum-hukum yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, maka itulah Islam, dan orangnya disebut muslim. Wa qila al-Islam huwa al-amal. Adapun sebagian kaul mengatakan bahwa Islam itu adalah huwa al-amal. Jadi Islam itu adalah amal, pengamalan, begitu. Jadi bukan hanya pengakuan. Memang Islam itu harus diamalkan di dalam kehidupan. Jadi siapa orang yang mengamalkan ya Islam. Kalau yang tidak mengamalkan ya tidak Islam. Karena Islam itu kan butuh pengakuan, tidak cukup KTP. Sehingga saya ingat ada salah seorang habaib itu dulu menyampaikan mungkin dengan gurauannya, ketika seseorang masuk surga, ya, ditanya sama malaikat, ini orang itu karena KTP-nya masuk surga ini karena KTP-nya Islam, begitu kan? Ya, ternyata disuruh balik lagi, begitu kan? Karena apa? Karena hanya KTP-nya saja di situ Islam, identitasnya Islam. Ternyata sholatnya enggak, puasanya enggak, ya, berzakat enggak, begitu kan? Jadi di sini Islam itu adalah sebagian kaul mengatakan al-amal. Jadi memang pengamalan. Syahadatu. Nah, ini baru masuk yang 5 itu syahadatu. Syahadatu di sini adalah tayakun. Tayakona, ya tayakonu, tayakunan. Jadi yakin dia. Ya. Dia yakin alla ilaha illallah ay la ma'budu bihaqqin mawjudin illallah. Jadi maksud syahadah di sini itu bukan menyaksikan, ya, menyaksikan
meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa tidak ada yang hak disembah, yang wajibul wujud, yang wajib wujudnya. Kalau Allah itu kan wajibul wujud, zat yang wajib wujudnya. Sementara kalau kita jaizul wujud, ya sembarang Allah mau diadakan ya kita ini ada. Kalau Allah itu tidak mau mengadakan ya tidak ada. Itu namanya jaizul wujud. Jadi kalau kita itu termasuk kepada zat yang jaizul wujud, adalah sesuatu yang boleh adanya atau boleh tiada. Tapi kalau Allah wajibul wujud, wajib adanya. Meskipun tidak ada ciptaannya, tetap Allah itu ada. Apalagi dengan adanya ciptaannya, bumi, langit, dan seluruh isinya, itu menjadi dalil yang menunjukkan adanya yang menciptakan. Akal tidak akan mengerti kok ada ciptaannya, sementara tidak ada yang menciptakan. Misalnya, di depan saya ini ada meja. Tidak dipahami, tidak dimengerti oleh akal kalau ada meja, sementara tidak ada yang membuat meja. Ya, secara logika akal kita akan menunjukkan pasti ada meja ini, ada yang membuat meja. Begitu juga ada matahari, ada bulan, ada langit, ada bumi, ada isinya. Nah ini menunjukkan dalil. Makanya di dalam kajian tauhid kan, wa dalilu ala wujudillah, dan yang menjadi dalil maksudnya adalah dalil akli, dalil akal yang menunjukkan kepada wujudnya Allah adalah wujudu hadhil makhluqat, adalah adanya makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah dengan adanya ciptaan ini kan menjadi dalil, maka kita menjadi yakin bahwa tidak ada yang berhak disembah, tidak ada zat yang wajibul wujud ilallah kecuali Allah. Wa huwa muttasifun bikuli kamal, dan Allah itu yang mempunyai sifat atau muttasofun yang disifati bikuli kamal, yaitu dengan seluruh kesempurnaan. Jadi tidak ada kekurangannya, selalu sempurna, zat yang maha sempurna. Wala ya'lamuhu illahu, dan tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Yang hanya tahu kepada Allah dan kesempurnaan-kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah, illa huwa, kecuali Allah. Karena Allah itu kan ya dat yang gaib, alimul ghaib wasyahadah. Allah itu dat yang mengetahui sesuatu yang gaib, dan Allah juga gaib. Tidak bisa dilihat oleh mata, tapi hanya bisa dirasakan. Kemudian timbul pertanyaan, kalau Allah itu tidak bisa dilihat, kenapa kita menyembah sesuatu yang tidak bisa dilihat? Memang Allah itu tidak bisa dilihat oleh mata kita, tapi bisa dirasakan. Dan perasaan kita itu bisa menjadi petunjuk atas adanya sesuatu. Perasaan kita itu. Jangankan Allah. Sekarang makhluk ciptaan Allah. Saya ambil contoh misalnya angin. Angin itu kan hanya makhluk ciptaan Allah. Angin ini tidak bisa dilihat. Ya, tidak bisa dilihat oleh kita. Ketika kipas itu berputar, yang ada di hadapan saya itu, ya kemudian menebak. Itu tergantung volumenya. Bisa besar, bisa kecil. Ya, terus dilihat mana anginnya. Nggak ada. Tapi bisa dirasakan angin itu menebak. Berarti angin itu ada.
ketika seseorang memakai parfum, kemudian harum. Ya, mana harumnya? Ya ada, nggak kelihatan. Tapi kita bisa mencium, merasakan ada harumnya. Ketika seseorang buang angin, bau. Ya, mana itu? Nggak ada baunya. Tapi bisa merasakan kita. Itu baru ciptaan Allah. Saya teringat satu cerita. Ya, satu ketika ada kisah, ya, Abu Nawas. Abu Nawas ini dipanggil oleh raja yang berkuasa kala itu, namanya Harun ar-Rasyid. Ya. Harun ar-Rasyid ini memerintahkan kepada Abu Nawas untuk menangkap angin. Menangkap angin. Kalau dia tidak bisa melaksanakan tugas raja itu, maka akan kena hukum. Tapi kalau bisa melaksanakan perintah raja itu, maka dia akan dapat hadiah. Maka pulanglah ke rumah Abu Nawas ini. Sudah hampir 3 hari 3 malam. Besoknya menjelang dipanggil itu belum bisa menangkap. Belum dia berpikir bagaimana caranya menangkap angin. Ya, akhirnya malam-malam merenung, pas besoknya mau dipanggil sama raja itu, dapat ide. Ya, makanlah yang bau-bau. Kemudian ia buang angin, ditempelkan di botol. Jadi pakat itu dikasih botol, ya. Akhirnya apa? Pas buang angin masuk ke botol itu. Kemudian ditutuplah botol. Kemudian besok dipanggil, datang ke raja tadi. Abu Nawas, baik, baginda raja. Bagaimana tugasku? Udah selesai. Udah. Mana anginnya? Ini. Botolnya dikasihkan. Ini bukan angin, namanya botol ini. Ya baginda buka aja tutupnya. Begitu dibuka tutupnya, keluarlah bau menyengat. Ya maklumlah, banyak makanan-makanan yang petai jengkol dimakannya keluar. Nah, itu anginnya sudah ya tangkap. Sekarang dikeluarin lagi sama Tuan Raja. Akhirnya Tuan Raja ngakak. Raja harus itu ngakak, gitu kan. Pinter juga kamu, akhirnya dapat hadiah. Nah, gitu kan. Nah, ternyata ini makhluk ciptaan Allah. Tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasa. Apalagi Allah yang menciptakan sesuatu yang gaib. Bisa dilihat atau tidak dilihat. Yang gaib, yang syahadah, yang kelihatan, yang nampak, yang tidak nampak. Itu Allah yang menciptakan. Jadi kita dengan itu yakin, ya, bahwa tidak ada zat yang hak untuk disembah dan wajibul wujud yang mempunyai sifat dengan sifat kesempurnaan, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah semata, dan juga wa munazzahun an kulli naqsin, dibersihkan dari sifat-sifat kekurangan. Jadi tidak ada kurangnya. Jadi yang sempurna itu hanya Allah. Kalau kita sebagai manusia, sesempurna manusia pasti ada kekurangan. Jadi tidak layak kita bangga seolah-olah menjadi manusia yang sempurna. Tidak juga kita harus menjadi minder karena kita ini banyak kekurangan. Karena manusia itu pasti dibalik semua kekurangannya ada kelebihan. Dibalik semua kelebihannya pasti ada kekurangannya. Yang tidak kurang, ada kekurangan itu hanyalah zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wamun paridun bil mulki wa tadbir. Allah itu adalah zat yang menyendiri dengan kerajaannya dan pengurusan terhadap alam. Jadi Allah itu tidak membutuhkan orang lain. Menyendiri dalam kerajaan. Tidak ada raja dua untuk membantu kerajaan Allah. Allah Maha Sanggup, Maha Mampu. Ya, jadi raja, hakikatnya raja itu cuma Allah. Menyendiri dengan kerajaannya. Sehingga diriwayatkan ketika bumi ini hancur. Kemudian setelah tiupan sangkakala yang kedua, lalu bumi ini, lalu manusia itu kembali dihidupkan oleh Allah. Nah, sebelum dihidupkan itu kan ada masa sepi. Sebelum adanya tiupan sangkakala yang kedua yang membangkitkan seluruh manusia yang mati. Ketika tiupan
terus berseru-seru, limanil mulkul yaum, siapa yang menjadi raja hari ini? Fir'aun yang dulu sombong sampai puncak kekurang ajarannya mengangkat diri jadi Tuhan, mana? Namrud mana? Raja-raja di dunia yang pernah berkuasa mana? Tidak ada. La ilaha illa ana. Ternyata tidak ada Tuhan selain aku, kata. Jadi satu-satunya hakikat raja itu adalah hanyalah Allah. Di dunia ini kalau diberikan oleh Allah kekuasaan ya jadi raja. Kalau dicabut oleh Allah ya tidak ada kekuasaan lagi. Tu'izu man tasya wa tuzillu man tasya. Kalau lagi dimuliakan oleh Allah, diangkat sebagai seorang pemimpin, bisa jadi gubernur, bisa jadi wali kota, bupati atau presiden. Tapi ketika Allah berkehendak, terlibatlah suatu kasus, terjeratlah ya kasus korupsi atau kasus apa, dihinakan oleh Allah, jatuh. Karena hakikatnya yang raja sesungguhnya itu hanyalah Allah. Tidak bisa menggulingkan, mengkudeta kekuasaan Allah, tidak. Karena hakikatnya yang mempunyai kerajaan itu, kerajaan langit dan bumi itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dalam pengurusannya. Wahidun fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi. Dan Allah itu maha zat yang maha tunggal. Satu di dalam zatnya, sifatnya, begitu juga di dalam pekerjaannya, af'alnya. Makanya di dalam kajian kitab tauhid kita mempelajari kan namanya sifat wahdaniyah, artinya tunggal, ya. Tunggal di dalam zatnya, di dalam sifatnya, dan di dalam af'alnya. Maka karena kita meyakini Allah mempunyai sifat wahdaniyah, mustahil Allah itu mempunyai sifat ta'adud, berbilang. Maka dari situ muncullah kam, berbilang. Kam muttasil bizat, kam munfasil bizat, kam muttasil bisifat, kam munfasil bisifat. Begitu juga kam munfasil bil af'al. Nah, itu mustahil kepada Allah, ya. Karena Allah itu wajib tunggal, ya, di dalam zatnya, di dalam sifatnya, di dalam af'alnya. Maka tidak ada zat yang menyerupai zat Allah. Tidak ada. Sudah dijelaskan di dalam surah Al-Fatihah. Al-Fatihah, walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang menyerupai, serupa sebanding dengan Allah, ya. Zatnya, sifatnya, af'alnya. Kemudian selanjutnya wa anna Muhammadan, dan sesungguhnya Nabi Muhammad ibna Abdillah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf Rasulullah. Nabi Muhammad itu putra laki-lakinya Abdullah, putra laki-lakinya Abdul Muttalib, putra laki-lakinya Hashim, putra laki-lakinya Abdul Manaf. Jadi Nabi Muhammad ini putra Abdullah, Abdullah putra Abdul Muttalib, Abdul Muttalib putra Hashim, Hashim putra Abdul Manaf. Itu adalah Rasulullah, adalah utusan. Wakhtalafal ulama fi bi'tsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal malaikah ala qaulaini. Nah, ulama berbeda pendapat tentang diutusnya Nabi kepada malaikat. Apakah Nabi Rasulullah itu diutus juga kepada malaikat? Kalau kepada jin dan manusia ya sudah jelas, begitu kan. Tapi kepada malaikat ya, itu diutus enggak? Nah, ini ala qaulaini. Ini ada dua qaul. Ya. Wa jazama al-Halimi wal Baihaqi, menurut Imam Al-Halimi dan Al-Imam Baihaqi, anahu lam yakun mabusan ilaihim. Ternyata Rasulullah itu tidaklah diutus kepada malaikat. Ya. Tetapi kalau yang ditarjih, ya, warajah dan mentarjih As-Suyuti wa Syekh Taqiyuddin As-Subki, Imam As-Suyuti rahimahullah, Syekh Taqiyuddin As-Subki rahimahullah, beliau mengatakan anahu kana mabusan ilaihim. Ternyata Rasulullah itu diutus
diutus juga. Kepada para malaikat, diutus juga. Ya. Kemudian wazada as-Subki, bahkan Imam as-Subki menambahkan annahu sallallahu alaihi wasallam mursalun ila jamil anbiya wal umamis sabiqah. Jadi Nabi Muhammad itu diutus kepada seluruh para nabi dan umat-umat terdahulu. Jadi bukan hanya kita, sebetulnya kepada kita, tetapi kepada para nabi terdahulu, umat-umat terdahulu juga Rasulullah itu adalah menjadi seorang rasul. Ya. Karena apa? Karena berdasarkan sabdanya wa ana qaulahu sallallahu alaihi wasallam bu'istu ila nasi kafah. Ya, aku diutus kepada manusia semuanya, itu syamilun lahum, ya, yang menuju atau yang juga merangkum, ya, termasuk kepada semuanya keturunan Adam ila qiyam sa'ah, sampai berdirinya hari kiamat. Dan sebagaimana ditarjih oleh Imam Al-Barizi. Kemudian menambahkan, beliau Nabi Muhammad itu adalah diutus kepada ila jamil hayawanat wal jamadat. Jadi bukan hanya makhluk yang bernyawa, yang tidak bernyawa juga, ya, jamadat, ya, seperti batu-batuan, begitu kan ya. Nah, pasir-pasir semuanya itu, ya, itu menurut sebagian ulama itu Rasulullah itu diutus kepada makhluk yang bukan hanya hayawanat tapi juga jamaah. Nah, sedikit lagi, qala sallallahu alaihi wasallam wa ursiltu ilal khalqi kafah. Ini ada penutup sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku diutus kepada makhluk kafah, seluruh makhluk. Jadi hadis ini mempertegas, ya, kalau namanya makhluk itu makhluk hidup, makhluk benda mati, yang namanya makhluk yang diciptakan oleh Allah. Berdasarkan hadis ini, maka ini memperjelas bahwa Rasulullah itu bukan hanya malaikat, jin, apalagi manusia, yang termasuk pokoknya apa makhluk yang diciptakan oleh Allah. Maka Rasulullah itu diutus kepada semua makhluk Allah dan menjadi rahmat, sebagaimana di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku mengutus Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi semesta alam, dan semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Ini baru pembahasan tentang syahadat. Baru nanti insyaallah